Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La khawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Marilah di kesempatan hari ini kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas keagungannya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan. Insya Allah Allah memberikan kita kekuatan dan rahmatnya sampai dengan kita nanti menuju Lebaran. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul akhir. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, telah kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan adalah bulan yang banyak terdapat majelis-majelis ilmu, banyak penceramah, kiai, mubaligh, ulama, ustadz yang menyerukan agama Allah, yang membimbing kita, mencerahkan kita akan keindahan ajaran-ajaran Islam. Senada dengan hadis Nabi yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi lalahdi. Mencari ilmu itu mulai dari kandungan hingga ke liang lahat. Kita ketahui bahwasannya di dalam taklim ta'alim karya Imam Sayyidina Ali, dialah orang yang kedua menerima dakwah Rasulullah SAW sesudah istri Rasulullah yaitu Sayyidah Khadijah. Beliau menyebutkan kriteria orang-orang yang mencari ilmu yang ada di dalam kitab Taklimu Ta'lim yang berbunyi alala tanalul ilma illa bisitatin sa'ummika an masmu'iha bi bayani dukain wa khirsin waslibarin wal gulbatin warisati ustadi wa tuliz zaman. Alala tanalul ilma, jika orang itu mencari ilmu illa bisitatin ada 6. Yang pertama apa itu? Dukain. Apa itu duka? Sifat cerdas. Cerdas dalam hal ini bukan yang dimaksud dengan pintar matematika, pintar bahasa Inggris, harus pintar olahraga, bukan. Cerdas di sini yaitu orang yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Itu namanya dinamakan dengan cerdas. Syaratnya harus bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Yang kedua yaitu khirsin, tamak. Artinya apa? Orang itu harus merasa kurang akan ilmu yang didapat. Dengan tamak, dengan merasa kurang, kita senantiasa bersemangat untuk belajar, memperkaya ilmu pengetahuan, berlatih, menjadi orang-orang yang cendekiawan dan bermanfaat. Tentunya bukan khirsin tamak akan makanan, tapi tamak akan ilmu pengetahuan. Yang ketiga waslibarin, yaitu sifat sabar. Orang mencari ilmu harus sabar, harus sedikit demi sedikit, istiqomah, tidak langsung banyak, tidak langsung khatam, tidak langsung kita itu berikan sekaligus, itu bukan. Jadi ada tahap-tahapnya, ada kurikulumnya, misalnya pemahaman, terus pengaplikasian, penerapan dan lain sebagainya. Kita sabar, kita sekolah di SMK, kita sabar 3 tahun kita lalui dengan penuh kesabaran dan kesungguhan. Yang keempat yaitu bulghah, yang artinya biaya. Karena orang yang mencari ilmu harus memerlukan biaya untuk menunjang keberhasilan dalam menempuh pembelajarannya. Misalnya di sekolah itu seorang siswa memerlukan buku, memerlukan pulpen,
memerlukan bensin, khususnya di masa-masa pandemi ini tentunya membutuhkan pulsa atau kuota untuk menunjang suatu pembelajarannya. Jadi biaya diperlukan dalam proses mencari ilmu. Selanjutnya yang kelima, wa irsadu mustati, harus ada gurunya, mu'alim. Karena dalam proses pembelajaran ketika seorang murid dan seorang guru berinteraksi, maka akan terjadi proses hubungan batin antara pendidik dan si terdidik. Akhirnya apa? Akhirnya dalam proses pembelajaran seorang murid bisa lebih mudah dalam menerima materi yang diberikan oleh gurunya. Terakhir yaitu watuli zamani, sepanjang zaman. Tentunya kita semuanya mengalami, kita belajar hingga sejak TK, SD, SMP, SMA, mungkin perguruan tinggi. Jadi ada tahap-tahapnya. Mencari ilmu tidak mengenal usia, tidak mengenal umur. Jadi kita merasa sehat, merasa kita masih hidup, kita wajib untuk mencari ilmu. Karena ilmu nanti yang akan membawa kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, man arodal akhirat tika fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, dengan ilmu. Dan barang siapa, waman aroda huma fa'alaihi bil ilmi, bahagia keduanya yaitu dunia dan akhirat, itu diperlukan suatu ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat khususnya kepada pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.